Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kabar pertama datang dari fighter Dagestan, yaitu Usman Nurmagomedov. Dalam Instagramnya, Khabib Nurmagomedov mengumumkan bahwa muridnya, yaitu Usman Nurmagomedov, akan bertarung di promotor Bellator, lebih tepatnya di event Bellator 255 melawan Hamel di kelas lightweight. Yang jika nanti Usman menang, berarti rekor Khabib sebagai pelatih adalah tak terkalahkan, yaitu 4-0. Karena sebelumnya Khabib juga telah melatih beberapa saudaranya, seperti Umar Nurmagomedov yang kemarin menang di kelas bantamweight. Yang kedua, Islam Makhachev yang menang di kelas lightweight atas Drew Dober. Dan yang terakhir, UFC 260, yaitu Abu Bakar Nurmagomedov yang menang di kelas welterweight atas Jared Gooden. Lalu kabar berikutnya dari Nate Diaz. Sebagai fans Diaz Brother, jujur gue senangnya minta ampun, karena perlu diketahui bahwa menjadi fans Diaz Brother adalah hal yang berat. Karena melihat mereka bertarung lagi menjadi hal yang sulit diharapkan. Kenapa? Karena Diaz Brother sendiri sering berselisih paham dengan pihak UFC. Contohnya Nate Diaz, yang sering dikeluarkan dari ranking UFC karena sering mangkir atau pergi saat konferensi pers. Nate Diaz sendiri terakhir bertarung November 2019 kemarin, yaitu saat perebutan sabuk BMF melawan Jorge Masvidal. Dan akhirnya fans Nate Diaz bernafas lega karena dikabarkan Nate Diaz maju untuk melawan Leon Edwards. Melalui Twitternya, Nate Diaz mengumumkan bahwa dirinya akan bertarung di kelas welterweight melawan Leon Edwards, yaitu di UFC 262 15 Mei nanti. Itu artinya Nate nggak jadi ke kelas lightweight. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah di mana co-main event berlangsung 5 ronde, karena biasanya hanya main event atau perebutan sabuk saja yang berlangsung 5 ronde. Semoga pertarungan berjalan 5 ronde dengan brutal ala para gangster. Lalu kabar selanjutnya dari Stipe Miocic. Setelah kalah dari Francis Ngannou, Stipe pun mengatakan, "Pertama dan yang terpenting, saya baik-baik saja. Saya mencintai kalian dan saya minta maaf. Saya mengecewakan kalian semua. Untuk tim saya, terima kasih telah berjuang sampai detik ini. Saya tahu kalian merasakan setiap kekalahan sama seperti saya. Kami menang sebagai sebuah keluarga dan kita kalah juga sebagai keluarga." Tapi bicara soal bayaran, walaupun Stipe kalah, bayaran Stipe tetap yang paling besar, yaitu sebesar 17,3 miliar. Yang rinciannya adalah bayaran pokoknya 10,9 miliar, pay-per-view-nya 5,8 miliar, dan sponsor 580 juta. Sedangkan Francis Ngannou dengan bayaran 7,7 miliar. Dengan rincian, bayaran pokoknya 3,6 miliar, bonus kemenangan 3,6 miliar juga, bonus performance of the night 728 juta, dan sponsor 437 juta. Lalu kabar hangat selanjutnya dari Darren Till yang akan bertarung minggu ini tanggal 11 April. Tapi malam kemarin Darren Till mengumumkan dalam Instagramnya, "Saya duduk di sini sudah beberapa jam, memikirkan bagaimana caranya untuk mengatakan apa yang sedang saya rasakan. Saya telah mematahkan tulang selangkah saya. Saya mengundurkan diri dari pertarungan melawan Marvin Vettori." Entah ada apa dengan Darren Till. Semenjak kalah dari Robert Whittaker, Darren Till jadi sering cedera. Contohnya saat jadwalkan melawan Jack Hermansson, Darren Till mundur karena cedera, dan sekarang mundur lagi karena cedera. Tapi kabar baiknya, UFC telah memberikan tawaran kepada Kevin Holland untuk menggantikan Darren Till.
Dan Kevin Holland pun menerima tawaran itu. Dalam Twitternya, Kevin Holland mengatakan, "Saya sudah menerima pertarungan 1 jam lalu." Wah, padahal Kevin Holland belum sempat belajar di AK, yaitu menjadi murid Khabib untuk belajar gulat. Lalu kabar selanjutnya dari promotor lain, yaitu Bellator. 2 alumni UFC yaitu Rumble Johnson dan Yoel Romero akan dijadwalkan bertarung pada 7 Mei nanti di event Bellator 258 yang sebelumnya dijadwalkan bertarung pada 16 April nanti, tapi diundur karena alasan masalah perjalanan, kata Scott Coker. Lalu kabar terakhir, gak lengkap rasanya kalau gak ngomongin Paddy Pimblett. Kalau melihat gayanya, mengingatkan gue pada para rockstar era 90-an yang gayanya agak kecewek-cewekan. Karena secara sekilas, Paddy tidak seperti petarung, melainkan seperti musisi era 90-an dan era The Beatles. Dikabarkan bahwa Paddy resmi dikontrak oleh UFC. Sebenarnya ini permintaan dari para fans di Eropa sejak 2018. Padahal saat itu usia Paddy baru 23 tahun, yang artinya sekarang usia Paddy baru 26 tahun. Paddy akan bertarung di kelas lightweight. Secara skill set, Paddy adalah fighter yang lengkap. Karena dari 16 kemenangannya, 7 diantaranya dimenangkan via submisi, dan 5 diantaranya via knockout. Buat para fans Conor McGregor, pasti tidak asing dengan gloves dan beltnya. Ya, Paddy adalah juara di promotor Cage Warrior. Bisa dibilang, Cage Warrior adalah promotor terbesar khususnya di Eropa. Cage Warrior ini berbasis di Inggris. Di antara alumni Cage Warrior seperti Conor McGregor, Michael Bisping, Gerard Mousasi, Antonio Silva, Jeff Monson, Martin Kampmann, Dan Hardy, Joe Duffy, Cathal Pendred, Neil Seery, dan Dennis Siver. Itulah beberapa kabar hangat dari dunia tempur. Sebelumnya, gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para subscriber gue. Karena pada malam tadi, genap 10.000 subscriber. Jujur, awalnya gue bikin channel ini juga atas permintaan para followers gue di akun obrolan UFC. Katanya, daripada cuma posting aja, mending bikin YouTube, bro. Oh ya, di Instagram gue biasa dipanggil bro oleh followers gue. Tapi sayangnya, akun Instagram obrolan UFC kena ban. Dan gue sekarang main di akun Instagram obrolan fighter. Jangan lupa follow ya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungannya. Dan jangan lupa like and subscribe channel obrolan fighter. Terima kasih.